Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dengan Bunda Yayah pada acara program Melekat, itu mengenal lebih dekat. Tokoh kita hari ini adalah Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Haji Wawan Wahyudin MPD. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah orang nomor 1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan tentunya universitas Islam satu-satunya di Provinsi Banten yang hari ini mempunyai visi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam dan kemajuan pendidikan di Provinsi Banten. Bagaimana Pak terkait kemajuan yang telah ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini? Boleh diceritakan? Baik, para pemirsa di mana berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam yang tertua di Banten ini, ya inilah yang kebetulan saya mendapat amanah untuk memimpinnya, ya, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1962 dan berawal dari sebuah lembaga swasta yang saat itu, dan didirikan juga oleh komunitas kemasyarakatan, dan saat itu namanya Maulana Yusuf, ya. Kemudian berkembang menjadi sebuah fakultas yang pada saat itu pertama kali untuk kerjasama baik dengan Jakarta maupun juga dengan Yogyakarta. Ya. Setelah itu beralih menjadi STAIN, setelah masyarakat juga menuntut untuk lebih berkembang terkait dengan dunia pendidikan, maksud kami, alhamdulillah ya, nggak lama kemudian berubah menjadi IAIN kembali, dan terakhir di tahun 2017 kita beralih dan berubah menjadi, bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah. Ya, jadi ya. perjalanan sejarahnya cukup panjang ya, Prof, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita melihat bahwa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sedang bergeliat ya. Fasilitas apa saja sih yang dimiliki gitu oleh universitas ini? Baik. Dalam bingkai bangunan kampus itu ada kampus 1 yang dipusatkan di Jalan Sudirman. Ya. Kemudian kampus 2 di Jalan Syekh Nawawi, di atas lahan kurang lebih 48 hektar. Kemudian juga kampus 3 ya, yang di Penancangan itu. Kemudian dari 3 kampus ini sarana apa saja yang ada di dalamnya? Untuk kampus 1 kita fokuskan untuk pengembangan pasca dan juga bisnis ya. Yang alhamdulillah mulai tahun ini pula pasca menerima mahasiswa asing. Itu ya. Okay. Kemudian di kampus 2 lebih mengembangkan diri lagi, karena di kampus 2 ini kita memiliki 7 gedung yang baru. Kemudian ada convention hall yang itu bisa memuat 3.000 orang, baik untuk kegiatan wisuda maupun juga dari pihak luar yang ingin memanfaatkan sarannya. Kemudian juga ada sarana olahraga yang dibangun, dan juga dalam bentuk IT yang terus kita perbaharui, ya. Kemudian juga laboratorium, termasuk laboratorium halal ya, yang sedang, dan itu mandatori dari Bapak Menteri Agama. Kemudian ada fakultas ya yang sains itu, dan alhamdulillah lahir pula itu prodi-prodi baru ya, dengan fakultas yang ada ini, yang antara lain matematik, misalkan biologi dan informatika. Oke. Baik, luar biasa ya, perkembangannya cukup pesat ya. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya ini UIN menjadi terempan ya, semoga ya. Insya Allah. Kemudian insya Allah, kalau kerjasama yang telah dilakukan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sendiri apa saja, Prof? Baik, kerjasama ini kita lakukan baik dalam negeri maupun dengan luar negeri. Ya. Untuk di dalam negeri kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan itu sendiri, baik lembaga pendidikan keagamaan Islam, bahkan non-Islam. Ya, kita tidak menutup mata untuk bekerja sama dengan siapapun. Kemudian dengan lembaga perbankan, ya, kita kerjasama juga BSI,
BNI, BTN. Nah, itu antara lain ya dunia perbankan. Kemudian dunia kesehatan, kita juga kerjasama dengan Kimia Farma, ya, dan juga dengan dinas kesehatan, ya, untuk penanganan seperti COVID kemarin, kan? Karena kita ada kerjasama, alhamdulillah semua bisa teratasi. Bahkan dengan institusi semacam Polda juga kita kerjasama, bahkan Ombudsman juga ya. Itu antara lain kerjasama. Dan di luar negeri kita sudah bekerja sama dengan beberapa negara yang alhamdulillah yang terbaru kemarin ke Turki misalkan, dari mahasiswa yang dikirim ke sana sudah melahirkan jurnal. Itu yang Fakultas Usuluddin dan Adab ya. Kemudian fasilitas-fasilitas kerjasama yang lain selain dengan luar negeri juga dengan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Basnas, nah, itu antaranya keagamaan. Dan dunia perbankan tidak hanya BSI tapi dengan BI juga. BI langsung ya? Ya, sehingga kita terus terang aja dapat bantuan beasiswa ya dari BI walaupun perwakilan di sini, kemudian dari juga perbankan yang saya sebut tadi. Oke, baik, luar biasa ya. Ada kerjasama yang sudah dilakukan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian di sini juga saya melihat ada mahasiswa itu kan disiapkan juga untuk bagaimana mengembangkan karirnya. Iya. Seperti apa gambaran yang ada di UIN ini, Bu? Saya mendorong UIN ini untuk menjadi lembaga yang optimis. Walaupun di sini ada istilah pusat pengembangan karir, saya punya filosofi karena ada penguatan spirituality, intellectuality, professionality, dan nationality. Istilah saya asal mau dan bertekad, nggak ada yang namanya nganggur apa yang disebut dengan maklar Tuhan. Ya, sebab itu yang namanya pondok pesantren, madrasah itu rata-rata alumni kita. Walaupun tidak di backup APBD, APBN, mereka tetap memberikan penanaman nilai karakter pada anak-anak kami, dan kami tidak akan pernah kecil hati. Karena itu mohon dihitung yang namanya pekerjaan itu tidak mesti PNS atau tidak mesti kerja di pabrik. Tapi mereka yang menyelamatkan madrasah, majelis taklim, pondok pesantren itu harus diakomodir oleh bangsa, bahkan harus diprotek ya oleh lembaga negara. Jadi insya Allah ya dalam hal SDM kemudian keluarannya itu insya Allah semuanya bermanfaat ya untuk masyarakat ya. Kemudian, bahkan ini ada mahasiswa ya, walaupun baru lahir dari fakultas yang baru, itu masih ada kesempatan untuk mengadakan penelitian di Swiss. Wow, keren ya. Nah, itu antara lain ya, lahir dari fakultas sains. Ya. Kemudian terakhir ya, mungkin ada prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Seperti apa prestasi yang sudah diraih? Ya, seperti saya katakan tadi, antara lain prestasi walaupun fakultas baru lahir, tapi kita sudah bisa memanfaatkan peluang ya untuk penelitian di Swiss. Itu antara lain. Yang kedua, prestasi yang diraih dalam hal manajemen keuangan ya, itu antara lain penghargaan dari pengelola perbendaharaan di wilayah Banten. Itu antara lain. Kemudian prestasi yang pernah diraih juga dosen MC nasional, suami istri itu ya, menjadi MC terbaik ya di tingkat nasional, dan itu suami istri itu kan. Dan alhamdulillah saya baru setahun 9 bulan ini sudah 2 gubes kan telah dikukuhkan. Dan sekarang sedang terus mengawal kurang lebih calon gubes 11 orang, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu salah satu upaya yang sedang kami. Baik, ternyata UIN menyimpan mutiara-mutiara yang memang harus terus dikembangkan supaya mutiara ini juga semakin banyak dihasilkan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Insya Allah berkat kerjasama semua ya. Iya, tentunya kami berharap ya Bapak Profesor, Bapak Rektor sehat, amin. Dan terus menjadi spirit kekuatan untuk
semua SDM yang ada di Universitas Baik, Islam baik. Negeri Sultan Mohon doa. Maulana Hasanuddin Banten. Baik. Dan beliau tentunya akan menjadi teladan sebagai rektor Insyaallah. yang memang patut untuk kita teladani. Amin. Terima kasih, demikian program Melekat hari ini. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.